Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal SJT P3K Guru teman-teman sekalian. Nah, untuk itu lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita masuk ke part 23 ya teman-teman sekalian. Pada hari Senin, saya ditugaskan sebagai guru piket. Suatu hari, ada seorang tamu yang sangat rewel. Saya akan A. melayani dengan malas-malasan, B. meminta teman lain untuk melayaninya, C. melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik, D. melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukan, E. melayani tamu bukan tugas seorang guru. Nah, kita lihat teman-teman sekalian ya. Nah, silakan menjawab. Boleh di pause dulu teman-teman videonya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas ya. Pada hari Senin, saya ditugaskan sebagai guru piket. Nah, oke kita lihat di sini ya. Kata kuncinya itu saya ditugaskan sebagai guru piket. Terus, ada seorang tamu yang sangat rewel. Terus saya melayaninya itu harus bagaimana? Nah, melayani dengan malas-malasan itu tidak boleh bermalas-malasan. Terus meminta melayani tamu bukan tugas seorang guru, itu juga bukan. Terus meminta teman lain untuk melayaninya juga tidak. Karena pada saat itu kita ditugaskan sebagai guru piket teman-teman. Terus melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukan. Ini tidak juga teman-teman. Yang paling benar itu adalah melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. Jika ada tamu, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik teman-teman. Apalagi pada saat itu kita adalah seorang guru piket yang ditugaskan pada hari itu teman-teman ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya teman-teman sekalian. Dalam mengenali penguasaan kompetensi peserta didik, kita sebagai guru cenderung A. mengembangkan masukan dari guru sebelumnya, B. mengacu pada hasil asesmen diagnosis di awal pembelajaran, C. mengacu pada nilai peserta didik semester sebelumnya, D. mengacu pada jenjang kelas dari peserta didik, E. melihat perkembangan yang pintar saja. Nah, silakan baca dulu teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika terlalu cepat, boleh di pause dulu videonya untuk menjawab teman-teman sekalian. Oke, langsung saja teman-teman ya. Dalam mengenali penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, mengenali, ini baru mengenali teman-teman. Yang mana kira-kira teman-teman? Mengembangkan masukan dari guru sebelumnya. Ini A, B, C, D, E. Ini semuanya ini hampir benar teman-teman. Tapi kita mau cari yang mana yang paling benar teman-teman sekalian. Coba kita lihat yang E, melihat perkembangan yang pintar saja. Oh, ini pasti bukan teman-teman. Eliminasi. Terus mengacu pada jenjang kelas dari peserta didik. Ini kurang juga teman-teman. Mengacu pada nilai peserta didik sebelumnya. Nah, antara tiga ini teman-teman, A, B, C, yang mana yang paling tepat teman-teman sekalian? Karena biasanya hal ini biasa kita lakukan teman-teman kalau untuk melihat penguasaan kompetensi peserta didik teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah mengacu pada hasil asesmen diagnosis di awal pembelajaran teman-teman. Jadi ini yang paling benar karena kita harus mengacu dulu hasil asesmen diagnosis awal pembelajaran teman-teman. Jadi yang benar itu adalah B teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam usaha meningkatkan keterampilan dari kemampuan baru, sebagai guru kita harus A. mencari pelatihan yang sesuai dengan persoalan pembelajaran dalam kelas. B. memilih pelatihan berdasarkan promosi pelatihan. C. mengikuti pelatihan dengan narasumber yang ahli. D. melakukan diskusi dengan guru lain tentang pelatihan yang kita butuhkan. E. terus belajar sendiri mencari sumber di sosial media.
Oke teman-teman, silakan dijawab. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kalau kecepatan boleh di-pause videonya teman-teman sekalian. Dan mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit typo ya di tulisan pelatihan di sini teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Usaha meningkatkan keterampilan dari kemampuan baru. Sebagai guru, kita harus yang mana kira-kira teman-teman? Usaha meningkatkan keterampilan dan dari kemampuan baru teman-teman. Pertama kita melakukan apa dulu teman-teman? Nah, memilih yang B, memilih pelatihan berdasarkan promosi pelatihan. Hanya memilih, tapi kita tidak tahu apa sih pelatihan yang akan kita yang baik untuk kita dalam meningkatkan keterampilan dari kemampuan baru. Terus mencari pelatihan sesuai dengan persoalan pembelajaran dalam kelas. Ini kurang juga teman-teman, karena tidak ada pendapat lain. Tidak ada diskusi juga. Terus hanya mengikuti pelatihan dengan narasumber yang ahli. Itu tentang apa? Kita butuh nggak pelatihan tersebut? Terus belajar sendiri, mencari sumber di media sosial. Ini kurang. Jadi yang paling tepat itu adalah kita harus melakukan diskusi dengan guru lain tentang pelatihan yang kita butuhkan. Jadi kita harus diskusi dulu dengan teman sejawat kita ya teman-teman. Kita harus mengetahui apa sih pelatihan yang cocok untuk kita butuhkan. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya teman-teman sekalian. Dalam merancang struktur dan alur pengetahuan dalam satu masa pembelajaran, guru cenderung A. Mengikuti struktur dan alur konsep yang ada pada perangkat ajar. B. Menganalisis tingkat kesulitan konsep dalam membuat struktur dan alur pembelajaran. C. Mengikuti struktur dan alur konsep pada rencana pembelajaran yang disusun guru lain. D. Meminta masukan dari guru lain tentang struktur dan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan. E. Tidak perlu melakukan apa-apa, yang penting administrasi lengkap. Nah, kira-kira yang mana teman-teman sekalian? Nah, boleh di-pause dulu teman-teman videonya ya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Dalam merancang kita lihat di sini ya teman-teman. Dalam merancang struktur dan alur pengetahuan dalam satu masa pembelajaran, guru cenderung ini merancang struktur dan alur pengetahuan dalam satu masa. Merancang, mengikuti struktur. Ada kata mengikuti ini kurang teman-teman, karena ini kan soalnya merancang teman-teman. Terus mengikuti struktur dan alur konsep, ini juga kurang karena ada kata-kata mengikuti. Terus tidak perlu melakukan apa-apa, ini juga tidak boleh teman-teman. Meminta masukan dari guru lain tentang struktur dan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang D ini boleh teman-teman, tapi kita lihat yang B. Menganalisis tingkat kesulitan konsep dalam membuat struktur dan alur pembelajaran. Jadi yang paling benar itu adalah B teman-teman sekalian. Dengan menganalisis dulu tingkat kesulitan konsep dalam membuat struktur dan alur pembelajaran teman-teman. Ini bukan. Jadi yang benar itu adalah B teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam melakukan pendekatan, guru melakukan A. Mencatat kekurangan. B. Meminta masukan untuk perbaikannya secara berkesinambungan. C. Pembahasan evaluasi bersama serta meminta masukan. D. Selalu meminta pendapat tentang diri sendiri.
Kekurangan saya bukan urusan teman sejawat. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita memilih jawaban yang paling tepat. Mencatat kekurangan. Ini kurang tepat teman-teman. Terus meminta masukan untuk perbaikan. Ini lebih ke umpan balik teman-teman, bukan. Terus membahas evaluasi bersama serta meminta masukan. Ini juga umpan balik. Terus kekurangan saya bukan urusan teman sejawat, tidak. Jadi pendekatannya itu kita harus selalu meminta pendapat tentang diri kita sendiri, teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah D, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan A. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. B. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. C. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyarankan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. D. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lain. Tidak memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Silakan dijawab teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, oke, langsung saja teman-teman kita garis bawahi. Siswa ini kan berbeda agama, terus dia tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan karena dia menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya. Maka sebaiknya Anda lakukan, ini toleransi ya teman-teman sekalian. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual. Ini tidak boleh karena tidak ada toleransi sama sekali. Yang A kita skip. Menyerahkan keputusannya kepada siswa, tidak ada solusi. Memberikan nasihat pelajaran tambahan itu penting. Ini juga tidak toleransi, teman-teman. Terus yang D memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal. Nah, ini ada solusinya, kita simpan dulu, tapi kita lihat yang E, teman-teman, jawabannya. Tidak memberi nasihat. Nah, ini tidak memberi, langsung kita skip. Jadi yang paling benar itu adalah D, teman-teman. Dengan membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan bonus, teman-teman. Dalam pelajaran menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. C. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Cuek saja dengan kejadian yang terjadi sebab saya banyak pekerjaan.
Oke, silakan dijawab teman-teman, disimak ya teman-teman pertanyaan bonus ini. Boleh dijawab di kolom komen besertakan alasan Anda menjawabnya. Nah, soal bonus ini akan kita jawab di part 24 teman-teman, soal SJT P3K Guru. Nah, untuk kalian yang ingin tahu nih soal-soal SJT yang telah kami upload itu dari part 1 sampai part berjalan, silakan cek saja di playlist kami di judulnya soal SJT P3K Guru. Boleh juga kalian cek playlist tentang soal manajerial ya, untuk persiapan P3K semua formasi teman-teman. Nah, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Tolong subscribe dan like serta share video ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru, kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini agar tidak ketertinggalan informasi mengenai soal-soal persiapan P3K Guru dan informasi-informasi penting lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.